Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Yulianti dari kelas 1B Bimbingan dan Konseling. Saya akan sedikit mempresentasikan tentang syirik dan bahayanya bagi manusia. Yang pertama, pengertian syirik. Menurut Ibnu Manjur, kata syirik berasal dari kalimat fi'il mahdi, yaitu syaraka yang bermakna bersekutu. Dua orang, misalnya seorang berkata, asyraka billah, artinya bahwa dia sederajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pengertian syirik dalam arti mempersekutukan Tuhan dengan menjadikan sesuatu sebagai objek pemujaan dan atau tempat menggantungkan harapan dan dambaan termasuk dalam kategori kufur, karena perbuatan tersebut mengingkari kemahakuasaan dan kemahasempurnaannya. Syirik adalah muara dari berbagai kejahatan dan penyelewengan. Syirik juga merupakan rusaknya pikiran atau tingkah laku. Syirik pada hakikatnya adalah ucapan atau akidah tanpa ilmu, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampunkan dosa syirik, mempersekutukannya dengan suatu apa jua, dan akan mengampunkan dosa yang lain dari itu bagi sesiapa yang dikehendakinya menurut aturan syariatnya. Dan sesiapa yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang lain, maka sesungguhnya ia telah melakukan dosa yang besar. Quran surah An-Nisa ayat 48. Kemudian yang selanjutnya ada bentuk-bentuk syirik. Yang pertama, syirik di dalam al-uluhiyah, yaitu kalau seorang meyakini bahwa ada Tuhan selain Allah yang berhak untuk disembah, berhak mendapatkan sifat-sifat ubudiyah. Firman Allah Subhanahu wa taala, wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang sebelummu agar kamu bertakwa. Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap, dan dia menuburkan air hujan dari langit, lalu dia menghasilkan dengan hujan itu segala buah-buahan sebagai rejeki untukmu. Karena itu janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah, padahal kamu mengetahuinya. Terdapat dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 21-22. Kemudian ada syirik di dalam ar-rububiyah, yaitu jika seorang meyakini bahwa ada selain Allah yang bisa menciptakan, memberi rejeki, menghidupkan atau mematikan. Yang lainnya dari sifat-sifat ar-rububiyah, orang-orang seperti ini keadaannya lebih sesat dan lebih jelek daripada orang-orang kafir terdahulu. Yang ketiga, kemudian syirik di dalam al-asma wa asyifat, yaitu kalau seorang mensifatkan sebagian makhluk Allah dengan sifat-sifat Allah yang khususnya baginya. Contohnya meyakini bahwa ada makhluk Allah yang mengetahui perkara-perkara gaib. Firman Allah Subhanahu wa taala, dia adalah Tuhan yang mengetahui yang gaib, maka dia tidak memperlihatkan kepada seorang pun tentang yang gaib itu. Quran surah Al-Jin ayat 26. Kemudian yang selanjutnya ada penyebab terjadinya syirik pada manusia, yaitu ketika berlebih-lebihan dalam memuji, tasashub, fanatik terhadap peninggalan nenek moyang, walaupun itu batil dan menyelisihi yang hak khususnya dalam masalah akidah. Kemudian kejahilan atau kebodohan terhadap akidah yang benar, rasa kagum dan mengagumkan, percaya pada hal yang dapat diindra, tidak percaya pada hal yang dapat tidak diindra, hawa dan syahwat, sombong untuk beribadah kepada Allah, dan yang terakhir adanya para tauhid, yaitu orang-orang yang meninggikan supaya manusia menyembah dirinya dan mereka menolak hukum-hukum Allah. Kemudian tindakan Rasulullah SAW dalam menangkal syirik. Karena itulah Rasulullah SAW berupa menutup pintu-pintu kesyirikan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, tidak berlebihan dalam memuji dan mengagumkan Nabi SAW. Seperti sabda beliau, janganlah kalian berlebihan memujiku, sebagaimana orang-orang Nasrani berlebihan memuji putra Maryam. Aku ini tiada lain adalah hamba, maka katakanlah hamba Allah dan Rasul-Nya. Yang kedua, beliau melarang kita dari melakukan perbuatan menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah dan larangan menjadikan kubur beliau sebagai id.
tempat yang didatangi berulang-ulang. Syekhul Islam rahimahullah berkata, kata al-id merupakan kata benda, sebutan terhadap pertemuan umum yang kembali terulang, yang berlaku menurut kebiasaan, baik kembali dengan kembalinya tahun, minggu, bulan, dan lain sebagainya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.